Jadi sebagian orang di sini pastinya sedang mencari solusi untuk aplikasi software editing Anda yang sering terjadi nge-lag ataupun patah-patah. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Ya, seperti itulah anggapannya. Nge-lag singkatannya ada singkatan dari lagging ya, atau patah-patah karena kondisinya tidak stabil. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan kasih tahu kalian solusi apa sih yang bisa membantu kalian untuk tidak nge-lagging atau nge-lag. Oke, saksikan terus video kali ini. Alasan mengapa aplikasi software editing kalian itu terjadi sering nge-lag. Yang pertama karena device kalian yang tidak memenuhi syarat dari aplikasi software editing tersebut. Ya, orang awam bilang adalah kentang. Ya, istilahnya adalah kentang ya. Siapa yang nggak tahu sih istilah dari kata kentang ini? Jadi kata kentang ini aslinya device kita yang tidak memenuhi syarat dari aplikasi software editing kita. Jadi device kalian seperti RAM, ROM itu kapasitas dari penyimpanan kalian. Terus chipset, terus apa lagi? Ya, macam-macam. Ya, seperti itu harus kalian pertimbangkan. Bang, gimana sih caranya untuk mengetahui syarat-syarat aplikasi software tersebut? Gampang teman-teman, kalian tinggal cari ke official webnya atau official webnya, seperti kalian Filmora, kalian searching aja di Google atau browser yang lain. Kalian tinggal ketik kata kunci sistem requirement untuk aplikasi editing apa ya. Seumpama kalian ingin untuk aplikasi rekomendasi Photoshop itu apa ya sistemnya ya, kalian cari aja di Google sistem requirement Photoshop gitu atau yang lain. Ya, kalau tidak memenuhi syarat, seumpama membutuhkan RAM 4 GB, sedangkan kalian punyanya itu device yang 2 GB saja, itu terjadi nge-lag karena tidak sesuai dengan standarnya yang harusnya dipakai. Yang kedua kalinya adalah resolusi dari video Anda. Apakah resolusi video Anda itu besar ataupun kecil? Jadi resolusi zaman sekarang sudah ada HD, FHD, Ultra HD, 2K, 4K, 6K, 8K, banyak sekali. Pokoknya tentang K. Kalau udah berhubungan dengan K, itu tandanya resolusinya udah besar sekali. Jadi semakin besar resolusi video Anda, itu semakin juga kesempatan untuk nge-lag. Nge-lagnya kenapa? Karena renderingnya. Jadi renderingnya tuh untuk video yang besar itu pastinya lama sekali karena membutuhkan selain ROM yang besar, RAM dan juga rendering itu juga perlu yang besar juga. Jadi untuk render itu kalau misalnya pakai VGA ya, tapi kalau VGA itu kalau nggak salah mahal ya, terserah kalian sih. Semakin besar resolusi Anda, semakin juga itu bakal nge-lag. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah penyimpanan atau ROM, dipanggilnya adalah ROM ya. Jadi untuk ROM sendiri itu ada dibagi menjadi dua macam untuk PC dan juga laptop, yaitu HDD dan juga SSD ya. HDD dan juga SSD. Jadi di SSD ini itu kapasitasnya kecil, cuman pemindahannya juga cepat sekali dan awet. Ya, awet, tidak gampang rusak dan juga harganya yang juga fantastis. Tapi kalau HDD itu kapasitasnya itu besar ya, tapi daya pengirimannya itu sangat lambat ya. Sangat lambat dan juga mudah rusak, tapi kalian bisa dapatkan ini dengan harga yang murah, tentunya di bawah harga SSD. Ada gembok dan ada kunci ya. Ada masalah pasti ada solusi dong. Oke, ini dia solusinya untuk laptop Anda yang kentang. Jadi laptop kentang itu bisa diatasi dengan apa sih? Ya, bisa diatasi dengan mengupgrade atau mengganti device kalian menjadi yang lebih tinggi. Jadi seumpama kalau kalian punya laptop atau PC, itu kalian bisa mengupgrade satu-satu seperti RAM-nya atau apalagi ROM-nya atau VGA-nya atau chipsetnya ya, seperti itu. Oke, untuk solusi yang nomor 2 yaitu
untuk resolusi ya. Jadi untuk resolusi sendiri kalian bisa menggunakan atau mengecilkan resolusi kalian. Kalian bisa buka pengaturan setting kamera kalian dan juga ya kamera HP atau kamera DSLR, terserah kalian ya. Pokoknya kalian kecilkan kalau kalian ingin, atau kalian kompres ya, atau kalian kompres untuk menghindari resolusi yang besar. Oke, kita lanjut untuk solusi yang nomor 3. Oke, di nomor 3 sendiri adalah penyimpanan ya. Jadi solusi untuk penyimpanan itu apa sih? Kalian tuh ganti aja, mendingan ke SSD bukan ke HDD ya. HDD itu ya seperti yang aku sebutkan tadi, itu pengirimannya lambat tapi kapasitasnya besar dan juga lebih murah dan cepat rusak. Untuk SSD sendiri itu kapasitasnya memang kecil sih, tapi transfer datanya itu lebih cepat dan juga lebih awet. Tapi kalian bisa menggantinya dengan harga yang fantastis ya. Kalau kalian nggak butuh amat, kalian bisa pakai HDD aja. Jadi kalau kalian tanya untuk spek laptop itu apa ya, laptopku pakai Aspire V5 431 yang versi RAM 2GB ya. Di sini Acer Aspire V5 ya. Jadi itu laptop lama banget. Jadi chipsetnya itu masih pakai Intel Celeron 1070 1,50 GHz ya, kentang banget. RAM-nya tuh aslinya 2GB, cuman aku sudah mengupgrade-nya jadi RAM 6GB ya, karena di situ terdapat 2 slot RAM. Jadi kalian bisa mengupgrade-nya. Jadi ada yang 2, ada yang 4. Kalau ditambahin jadi 6 ya, 6. Jadi sekarang laptopku berspek 6GB RAM. Intel Celeron 1070, tentang banget ya. HDD-nya itu 320 GB ya, 320 GB HDD ya. Umumnya biasanya itu 500 ya, 500 atau berapa aku kurang tahu juga. Ya, kentang banget ya. Jadi aplikasi editingku itu adalah Filmora 9 yang versi terbaru punya. Jadi kita lihat di sini untuk sistem requirements untuk Filmora 9. Oke, jadi di sini udah ada, nanti aku akan tunjukkan di situ. Jadi di sini tuh sudah ada websitenya ya, website officialnya. Jadi kalian tuh tinggal buka aja, tinggal searching di device kalian. Grafiknya adalah Intel HD Graphics 5000 or later. Oke. Disknya atau ROM-nya kalian sediakan 10 GB free hard disk. Oke, jadi kita disuruh menyiapkan 10 GB ruang tempat 10 GB untuk aplikasi Filmora ini. Biasanya nge-lag, itulah solusinya ya. Solusi dan mengapa software editing kalian itu bisa terjadi nge-lagging atau nge-lag ya, patah-patah. Nah, spekku di bawah rata-rata loh, tapi masih bisa ngedit. Salah, sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya laptopku itu nggak bisa buat edit video dan foto. Kalau foto minimal bisa ya, tapi kalau video tuh bukannya bisa, cuman dipaksa banget. Jadi pas ngedit itu pastinya pas kita pencet play itu menit 1 tuh stuck ya. Terus tiba-tiba videonya tuh, audionya masih jalan, cuman videonya itu nggak jalan gitu. Audionya masih jalan, cuman videonya tuh nggak jalan. Jadi aduh, gimana sih? Jadi aku mulai ya dari titik 0, terus tiba-tiba jadi ke 6. Ya nggak tahu kenapa gitu tuh ya. Itu pastinya karena nge-lag ya, nge-lag ataupun tidak mendukung ya. Device kita tidak mendukung untuk aplikasi tersebut ya. Untuk seperti satu kentang, ataupun device kita tidak memenuhi syarat. Ya, jadi pas ngedit itu harus bersabar ya, harus bersabar. Apalagi kalau device kalian tuh kentang seperti itu. Tuh, kalau kalian
masih memaksa banget, bisa-bisa bam ya meledak. Atau kalian kalau menggunakan HP itu masih tidak bisa diselamatkan. Kalau kalian semua HP yang masih berspek rendah seperti ya HP-HP jadul gitu, kalau kalian maksa banget seperti kalian ingin memakai KineMaster, PixArt atau PixLab ya, itu kan aplikasi-aplikasi yang ada di ini ya, device smartphone. Jadi kalian tuh bisanya cuma tukar tambah plus kalian ganti HP. Kalau kalian upgrade RAM atau ganti chipset itu bisa, cuman maksa banget. Mendingan kalian jual HP kalian ini kalau masih bagus, reset data pabrik dan jual dan tukar tambah. Ya, tukar tambah aja. Jangan diganti. Kalau saranku mendingan di tukar tambah aja, karena tukar tambah ini lebih efektif daripada kalian ganti chipsetnya, ganti baterainya, ganti plug-plugnya yang rusak ini, seperti plug headphone jack atau charger kalian yang mati. Kalau kan charger kalian yang tuh di sini, mendingan kalian tukar tambah aja dah. Atau kalian tidak punya budget yang banyak, cuma bisa mengganti device, mengganti ini ya, komponen-komponennya, terserah kalian sih, nggak memaksa. Tapi syaratku mendingan tukar tambah aja kalau masih elok ya. Tapi kalau seumpama jacknya ini rusak, jack ini ya headphone, terus tombol-tombolnya ini udah nggak berfungsi, mendingan kalian fixing dulu, untuk fixing. Terus kalau udah parah baru kalian jual atau beli. Tapi kalau sudah rusak begitu, kalau dijual itu harganya nggak sebegitu tinggi, karena aku sudah mengalaminya. Pada saat di HP lamaku itu baterainya ngedrop, yang harusnya 3000 mAh serasa 2000 mAh doang ya, harusnya 3000 mAh, kerasanya itu cuma 2000 mAh. Baru dipakai main bentar atau buat aplikasi editing bentar itu udah sekarat ya, ya nggak apa-apa. Oke. Dan inilah cuplikan ketika aku mengedit video ini. Ya, seperti itu. Ya, ada satu lagi teman-teman, untuk solusi. Ini biasanya sudah dilakukan, cuman kalian nggak sadar aja. Yaitu ini dia, solusi yang keempat. Solusi yang biasanya dipakai oleh para bocil. Inilah dia, solusi yang keempat. Ya Tuhan, tolong kasih aku PC atau laptop atau HP. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Dan bagaimana? Kalian sudah mendapatkan solusi atau kalian sudah menemukan masalah pada device kalian ataupun belum? Ya kalau kalian belum menemukan, kalian silahkan ganti video lain ya, karena di sini kita membahas cuma 3 masalah doang dan 4 solusi. Ya, yang satunya ini bonus ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan dukung terus video dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.